Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sering kita dengarkan istilah ateis, kemudian agnostik, kemudian satanis, dan juga radikalisme di tengah-tengah masyarakat kita. Jika kita lihat dalam satu sisi, masing-masing memiliki kemiripan, namun dari sisi yang lain memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu daripada istilah-istilah tersebut. Yang pertama yaitu ateis. Apa yang disebut dengan ateis? Ateis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu a dan theis atau theos, yang artinya Tuhan. Sehingga ateis sering diartikan dengan tidak bertuhan, atau yang lebih umum dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu mereka yang tidak beragama atau tidak percaya dengan agama apapun. Ateis sering menjadi bahan perdebatan yang sangat seru, baik di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional, baik di perguruan tinggi maupun di halakoh-halakoh keilmuan yang lain. Dan di perguruan tinggi sendiri ada mata kuliah yang membahas secara khusus paham ini, yaitu filsafat agama. Jadi jika kita berdiskusi di mata kuliah filsafat agama, pasti kita akan berdebat sengit dengan sesama teman kita. Jika dilihat dari sisi konsep, ateis sudah muncul sejak zaman kuno, teman-teman. Walaupun secara praktiknya, yaitu penerapannya di masyarakat itu berbeda-beda. Antara satu dengan yang lain, sering tidak mengalami kesamaan. Sedangkan di Yunani kuno, ada beberapa tokoh filsafat yang dianggap menjadi cikal bakal dari paham ateis ini. Misalnya ada Demokritus, kemudian Epicurus, yang mulai meragukan dan mempertanyakan keberadaan dewa-dewa tradisional, yang saat itu menjadi keyakinan masyarakat kuno, baik di Yunani sendiri maupun di luar Yunani. Para filosof ini menawarkan pemahaman dengan menjelaskan teori materialistik tentang alam semesta yang sama sekali tidak melibatkan intervensi Tuhan. Ketika bicara tentang sains misalkan, mereka tidak akan mau melibatkan Tuhan ada di dalam pembahasan itu. Pada abad ke-17 dan ke-18, tokoh ilmuwan seperti Baruch Spinoza dan David Hume menentang keras konsep ketuhanan tradisional melalui argumen ilmiah dan filosofis. Di era revolusi ilmiah juga sangat mempengaruhi pandangan ateisme modern, teman-teman. Misalnya perkembangan ilmu astronomi, kemudian ilmu biologi, dan ilmu fisika yang menjelaskan fenomena alam yang sebelumnya dianggap sebagai keberadaan Tuhan. Tapi pada saat membahas ini, para filosof yang dianggap menjadi penggagas paham ateis ini tidak mau menganggap lagi itu merupakan ciptaan Tuhan, melainkan berdiri secara mandiri dan alami. Misalnya kita bisa menengok teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin, yang mengguncang dasar-dasar argumen tentang penciptaan makhluk hidup. Di samping itu, kritik sosial terhadap agama juga banyak dilakukan, misalnya oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Sehingga semua itu memperkuat landasan ateisme sebagai gerakan intelektual. Lalu pada abad ke-19 dan ke-20, gerakan ateisme semakin terorganisir, teman-teman. Seiring dengan munculnya kelompok-kelompok intelektual yang mempromosikan sekularisme, kemudian humanisme, dan rasionalisme, membuat paham ateisme ini semakin berkembang pesat dan tumbuh subur. Kemudian pada pertengahan abad ke-20, ateisme mulai mendapatkan tempat di dunia global, khususnya bagi negara-negara yang mempromosikan sekularisme sebagai landasan negara. Misalnya ada Uni Soviet, kemudian Republik Rakyat Cina, kemudian ada Korea. Akan tetapi paham ateisme di negara-negara ini justru sering dikaitkan dengan ideologi politik, bukan ideologi keagamaan. Sehingga paham ateisme di sini
sangat berbeda dengan ateisme yang berbasis pada kebebasan individu dan pemikiran rasional. Nah, lalu di abad ke-21, muncullah paham ateis model baru. Gerakan ini lebih mengedepankan kritik terhadap agama dan mempromosikan sains dan rasionalitas sebagai kerangka untuk melihat dunia. Dari sinilah ateis terbagi menjadi beberapa kelompok, teman-teman. Yang pertama, ada ateisme kuat, yang meyakini bahwa Tuhan atau dewa tidak ada. Keyakinan ini biasanya didukung oleh bukti empiris yang dianggap mendukung penolakan terhadap adanya Tuhan. Kemudian ateis lemah, yang meyakini bahwa Tuhan tidak ada, tapi tanpa disertai dengan bukti ilmiah atau empirik, yang biasa dianut oleh masyarakat awam. Lalu yang ketiga ada ateisme filosofis, yaitu yang didasarkan pada analisis rasional yang meragukan adanya Tuhan. Dan yang keempat yaitu ada ateisme praktis, yaitu sikap yang tidak memperdulikan gagasan tentang Tuhan, karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selain paham ateisme, juga ada paham agnostik. Saudaraku sekalian, paham agnostik awalnya dianggap sama dengan paham ateisme. Namun ternyata memiliki perbedaan, walaupun sedikit memiliki kemiripan. Agnostik adalah sebuah pandangan bahwa kebenaran tertinggi seperti Tuhan dan sebagainya atau dewa tidak bisa diketahui dan tidak bisa dibuktikan. Artinya nalar manusia atau panca indera manusia tidak bisa mendeteksi tentang ada ataukah tidaknya Tuhan. Sehingga agnostik ini ada di tengah-tengah. Istilah agnostik diciptakan pada akhir abad ke-19 Masehi oleh ahli biologi yaitu Huxley. Pada saat ini istilah agnostik sering digunakan untuk merujuk kepada mereka yang biasa diungkapkan oleh Huxley, yaitu seorang agnostik adalah orang-orang yang telah mendukung adanya Tuhan, akan tetapi tidak percaya bahwa itu benar ataukah salah. Agnostik tidak sama dengan ateis, yang secara tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Agnostik hanya mengakui ketidakmampuan manusia untuk mengetahui keberadaan Tuhan. Agnostik memiliki sikap terbuka terhadap pandangan dan argumen berkaitan dengan agama dan metafisika. Dan tentunya ini sangat berbeda dengan ateisme. Agnostik menghargai pentingnya pengetahuan yang didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diperoleh secara objektif. Mereka hanya memahami bahwa keberadaan Tuhan berada di luar jangkauan manusia. Agnostik juga tidak sama dengan skeptisme yang meragukan semua jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan ilmiah. Karena agnostik hanya berfokus pada ketidakpastian dalam hal-hal metafisik. Kemudian selain agnostik, ada lagi paham satanis. Istilah satanis selama berabad-abad sering digunakan untuk merendahkan dan mengucilkan kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda dari kelompok dominan atau mayoritas. Tuduhan satanisme sering digunakan dalam konteks penganiayaan terhadap kelompok-kelompok agama lain, seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika. Namun dari sisi ajaran, setan digambarkan sebagai tokoh yang mewakili kejahatan, yang muncul dalam ajaran Kristen, dan juga menjadi pusat perhatian dalam berbagai cerita dan doktrin agama. Yang jelas, satanisme adalah sebuah kepercayaan yang berpusat pada setan, walaupun secara praktik mengalami keberagaman. Misalnya ada kelompok tertentu yang betul-betul menyembah setan, yang diakui bagian dari dewa, sehingga mereka membuat simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan adanya fisik setan. Namun, banyak dari masyarakat yang menggunakan setan sebagai simbol pemberontakan terhadap aturan-aturan agama yang sangat mengikat. Satanisme yang percaya bahwa setan, bagian dari dewa,
Mereka mengadakan pemujaan dengan melakukan ritual dan beberapa aneka macam upacara demi mendapatkan akses dari setan. Apakah mendapatkan kekuatan dari setan, apakah mendapatkan perlindungan dari setan. Nah, dari anggapan itu mereka melakukan ritual pemujaan terhadap setan. Nah, bagi satanisme yang tidak meyakini bahwa setan bukanlah bagian dari dewa yang tidak harus disembah, melainkan hanya dijadikan simbol penolakan juga pemberontakan terhadap nilai-nilai tradisional yang dianggap membatasi. Saudaraku sekalian, di era modern ini, ajaran satanisme lebih mengembangkan doktrin yang menyimpang dari ajaran agama pada umumnya. Di antaranya adalah yang pertama, pemujaan terhadap individu, yaitu meyakini bahwa manusia adalah pusat kekuatan dan otoritas dalam kehidupan sehari-hari. Maju ataukah mundur, semuanya diserahkan pada diri sendiri. Kemudian doktrin yang kedua bagi satanisme, yaitu penekanan pada diri sendiri, yaitu selalu berupaya untuk menemukan kebebasan tanpa batas. Kemudian pemenuhan diri dan pemberdayaan diri. Sehingga di sini tidak ada lagi istilah halal dan haram. Tidak ada istilah perintah dan larangan. Kemudian doktrin berikutnya bagi satanisme yaitu memberontak terhadap otoritas agama maupun sosial yang sedang berkembang. Karena dianggap menindas terhadap individu. Aturan agama ini dibuang jauh-jauh oleh pengikut satanisme, supaya tidak lagi menjadi belenggu bagi mereka. Nah, kemudian satanisme yang awalnya menjadikan setan sebagai salah satu sesembahan atau bagian dari dewa yang harus disembah, di sini justru tidak percaya dengan keberadaan setan itu sendiri, sebagaimana yang dianut oleh kaum satanisme di periode awal. Nah, selain paham satanisme, juga muncul paham radikalisme. Radikalisme berasal dari kata dasar radikal, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang artinya akar. Radikalisme lahir dari sebuah pemikiran yang muncul di abad ke-18 Masehi di Eropa. Lalu pada abad ke-19 Masehi, pemaknaan radikalisme mengalami perubahan karena manusia dianggap bisa mengontrol lingkungan sosial melalui tindakan secara bersama-sama atau kolektif. Dari sisi sosial dan politik, radikalisme adalah sebuah paham yang menginginkan perubahan sistem hingga ke akar-akarnya. Dari sini kita bisa cermati bahwa secara umum radikalisme adalah sebuah pemahaman atau gerakan yang menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, pemecahan masalah, atau mencapai tujuan tertentu. Mereka selalu melibatkan kekerasan. Oleh karena itu, radikalisme saat ini dipandang sebagai ancaman besar bagi banyak negara. Karena ideologi yang dianut berkaitan erat dengan keinginan ekstrim untuk perubahan sosial yang instan. Nah, dari sekian banyak paham tersebut, yaitu dari paham ateis, kemudian agnostik, lalu satanis, dan radikalisme, mana yang lebih berbahaya di tengah-tengah masyarakat kita, baik berkaitan dengan agama, sosial, maupun individu? Jika pertanyaan ini muncul, tentu yang kita lihat terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan sisi kemanusiaan. Karena ukuran bagi orang-orang beragama maupun yang tidak percaya dengan agama adalah sisi kemanusiaan. Bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Karena rasa aman, nyaman, dan damai dalam kehidupan ini merupakan harga mati yang tidak bisa diusik oleh siapapun. Maka di sini kita pertimbangkan dalam kacamata sosial kemasyarakatan. Nah, perlu kita lihat ciri khas dari masing-masing ideologi yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu ateis, yang mana kelompok ini tidak percaya dengan Tuhan atau dengan agama tertentu. Lalu ada agnostik, mereka hanya meragukan adanya Tuhan, karena tak bisa dibuktikan melalui
panca indera dan melalui media apapun. Kemudian yang ketiga ada satanis. Mereka menyembah setan atau kebebasan hidup tanpa ada batas. Dan yang terakhir ada radikalisme. Mereka yang ingin mengadakan perubahan besar-besaran dengan melakukan kekerasan atau perilaku ekstremisme. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa pengikut paham ateis, kemudian agnostik, dan satanis, walaupun mereka juga memiliki komunitas, namun tidak membahayakan bagi individu. Artinya, ketika ada orang lain yang berbeda dengan mereka, mereka tidak akan mengganggu. Akan tetapi, jika teman-teman berhadapan dengan kaum radikal, sangat mungkin terjadi yaitu pembunuhan, atau Anda akan menjadi korban pembunuhan dari orang-orang yang memiliki paham radikalisme, karena berbeda dengan mereka. Dan seseorang yang memiliki paham radikal tentu menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan orang lain, karena dianggap halal versi pengikut radikalisme. Jadi di sini paham radikalisme lebih berbahaya daripada paham-paham yang lain, karena membahayakan bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pada umumnya di seluruh dunia. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih berbahaya antara ateis, agnostik, satanis, dan radikalisme? Silahkan berpendapat dan tulis di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.